Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan keberkahan pada kita dan hidup kita semua. Sholawat dan salam juga tersampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa hidup dengan pedoman dan petunjuk dalam agama Islam sehingga hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Nuril Ma'rifah dari Psikologi Islam kelas B. Pada kesempatan yang mulia saat ini, izinkan saya berbagi kebaikan dalam hal ilmu pengetahuan, yaitu mengenai sedekah. Berbicara mengenai sedekah, tentu yang akan terpikirkan oleh kita adalah memberikan uang kepada orang lain. Pemikiran itu tidak salah, karena memang itu adalah salah satu bentuk sedekah. Tapi sebenarnya sedekah tidak hanya tentang memberikan uang atau materi kepada orang lain. Sedekah yang kita lakukan bisa dalam bentuk senyuman, tenaga, pikiran, doa, dan apapun yang kita berikan kepada saudara-saudara kita, dan itu bermanfaat untuk mereka. Jadi jangan sampai kita alergi dengan kata sedekah, karena kesalahan kita dalam memahami konsep sedekah itu sendiri. Dan sedekah itu juga memiliki tingkat-tingkatan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan orang yang akan kita sedekahi. Misal, ketika kita mengetahui ada saudara kita sedang dalam keadaan penuh tekanan di dalam pekerjaannya, saat seperti ini mungkin sedekah uang kepada saudara kita tidak akan memberikan suatu maslahat yang besar, tapi yang kita sedekahkan adalah tenaga kita dengan membantu apa yang kita lakukan dalam upaya menguranginya beban pekerjaannya tersebut. Contoh kedua, ketika saudara kita sedang banyak masalah dan memasang muka cemberut, juga muka yang tidak ceria, maka sedekah yang bisa kita lakukan adalah memberikan senyuman tulus dan berusaha untuk mengajaknya berbincang. Tapi ingat, itu semua harus kita niatkan sedekah karena Allah. Kalau tidak ada niat tulus, kalau tidak ada niat sedekah yang tulus, maka amalan tersebut akan sia-sia. Misal, niat kita agar saudara kita itu memberikan hal yang sama kepada kita. Memang sih manusiawi jika kita menghendaki hal tersebut, tapi ingat Allah lah yang akan mengganti dan memberikan apapun kebutuhan kita, bukan saudara kita. Itu adalah beberapa contoh sedekah yang bisa kita lakukan sesuai dengan keadaan dan kondisi tersebut. Tapi tatkala ada saudara kita yang sedang kesusahan yang kaitannya dengan harta benda, maka tentu harta benda kita yang lebih utama untuk diberikan kepada mereka. Begitupun dengan saat ini ada bencana banjir melanda tetangga daerah kita, maka ini adalah suatu kewajiban kita untuk membantu tetangga kampung kita dengan harta benda dan juga tenaga kita. Oleh karena itu,
Mari kita bersama-sama menyisihkan sebagian harta kita, bisa berupa uang, baju yang layak dipakai maupun makanan dan lain sebagainya untuk yang membutuhkan. Selain harta, benda yang kita sedekahkan perlu juga tenaga kita untuk mendirikan tenda darurat, mengevakuasi para korban dan menyediakan makanan serta mendistribusikan bantuan yang telah kita kumpulkan. Ingat, ini amalan yang berpahala besar. Tidak ada amalan yang ingin dilakukan oleh seseorang yang telah meninggal dunia selain bersedekah. Seperti diberitakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asadaqa fa akum minas solihin, yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Sekarang juga saat ini juga tatkala Allah masih memberikan kesempatan hidup dengan harta yang cukup, maka sangat merugi jika kita tidak mengambil bagian dalam rangka membantu saudara kita yang tengah tertimpa bencana. Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, waqala sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tasuddu sab'ina babam minasu, yang artinya sedekah menutup 70 pintu keburukan. Hadis riwayat Tobrani. Insya Allah, orang-orang yang gemar bersedekah, maka ia akan jauh dari keburukan-keburukan dan bencana seperti sabda Rasulullah tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di akhirat kelak karena bakhil tidak mau bersedekah. Dengan sedekah, Allah akan memberikan kita jalan keluar atas masalah yang kita hadapi, menggantinya dengan yang lebih baik dari harta yang kita sedekahkan, dan masih banyak lagi keuntungan yang akan kita dapatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.